Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hanif Umi Salimah, dan di segmen kali ini saya akan menjelaskan seputar dunia jurnalistik, yaitu tentang teori-teori pers. Sebelum memasuki pembahasan tentang teori-teori pers, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pers. Pers berasal dari bahasa Belanda yang berarti menekan atau mengepres. Secara harfiah, kata pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Namun seiring perkembangan zaman, pengertian dari pers merujuk pada segala kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik. Kemudian teman-teman, kita akan bergeser ke teori yang pertama, yaitu authoritarian theory atau teori pers otoriter. Teori pers otoriter ini diakui sebagai teori pers yang tertua yang berasal dari falsafah kenegaraan yang mendukung kekuasaan absolut. Dalam teori ini, pers harus mendukung segala kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Hal lainnya yang tidak kalah penting yang perlu dicatat dalam teori ini adalah bahwa negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Teori yang kedua adalah libertarian theory atau teori pers bebas yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Pada teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintahan. Sedangkan dalam upaya mencari kebenaran, setiap gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap atau hilang. Kemudian teman-teman, kita akan lanjut ke teori yang ketiga, yaitu social responsibility theory atau teori pers bertanggung jawab sosial. Teori pers bertanggung jawab sosial dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip dari teori pers bebas terlalu menyederhanakan persoalan. Setidaknya terdapat 5 syarat bagi pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Syarat yang pertama adalah media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. Syarat kedua, media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. Syarat ketiga, media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. Syarat keempat, media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Syarat kelima, media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. Kemudian kita akan melanjutkan ke teori yang keempat, yaitu the Soviet Communist Theory atau teori pers komunis Soviet. Teori ini berakar pada teori pers otoriter. Sistem pers ini menunjang kehidupan sosial komunis Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. Oleh sebab itu, di negara-negara tersebut tidak terdapat pers bebas, melainkan hanya ada pers pemerintah. Segala sesuatu yang menjadi keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri. Kemudian teman-teman, kita akan lanjut ke teori pers yang kelima, yaitu teori pers pembangunan. McCall mengaitkan teori pers pembangunan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju seperti infrastruktur komunikasi, keterampilan-keterampilan profesional, sumber daya produksi dan kultural, serta audiens yang tersedia. Unsur normatif yang esensial dari teori pers pembangunan yang muncul adalah bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Teman-teman, kita memasuki ke pembahasan teori yang terakhir, yaitu teori partisipan demokratik. Teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Teori partisipan demokratik mencerminkan kekecewaan terhadap partai-partai politik yang mapan dan terhadap sistem demokrasi perwakilan yang nampak menjadi tercerabut dari akar-akar rumput asalnya. Inti dari teori partisipan demokratik terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai keberagaman, skala kecil, lokalitas, deinstitusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat, dan interaksi.
Itulah tadi pembahasan tentang macam-macam teori pers. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.